Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala dawam ala ni'amihi al-idham wa alaihi al-jisam. ثم الصلاة والسلام على نبينا سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الأعلام والبررة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله عز وجل على الدوام وطاعته على مر العصور والأيام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak, para jemaah yang hadir di Masjid At-Taubah Bangkinang ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada, adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita dijadikannya rindu dengan majlis-majlis zikir dan ilmu. Karena majlis tersebut majlis yang dicari-cari oleh orang-orang saleh, oleh para malaikat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dengannya Allah turunkan rahmat, Allah berikan ketenangan dan kenyamanan di dalamnya. Majlis yang menyebabkan iman kita bertambah, keyakinan kita semakin kokoh. Majlis yang mengikat tali persaudaraan iman, yang tidak ada tali yang mengikat di antara kita sekuat ikatan itu. Majlis yang menyebabkan dosa-dosa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin kita tidak paham atau hanya sekadar hadir, tapi kata Allah dalam hadis qudsi, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka itu adalah orang-orang atau kaum, siapapun yang duduk dengan mereka tidak rugi atau tidak sengsara. Jadi duduk di majlis seperti ini bersama orang-orang di majlis ilmu dan zikir ini, walaupun sambil tiduran, insya Allah tidurannya bermanfaat. Apalagi kalau dengan penuh khusyuk mengingat Allah dan bersyukur kepadanya. Oleh itu saya mengajak diri saya, mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu saya, saudara dan saudari, untuk mensyukuri nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan Allah tambah di hari-hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jemaah yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, kita duduk seperti ini karena ada yang menunjuki kita.
yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya jasa yang lebih besar dari jasa ibu dan ayah kita. Yang mana Allah berwasiat untuk berbakti pada orang tua, dan wasiat Allah kepada kita untuk berbakti dan menghormati dan menta'zim Nabi lebih besar daripada itu. Bahkan tidak sah kita masuk surga kecuali dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam asy-syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh itu, kalau kita senantiasa dianjurkan mendoakan ayah dan ibu kita, karena itulah yang diharapkan oleh mereka, khususnya setelah mereka mendahului kita, maka mendoakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan selawat dan salam kepadanya harus lebih daripada sekedar mendoakan orang tua kita. Ma'asyal muslimin wa muslimat, oleh itu marilah kita senantiasa mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri, keluarga dan keturunannya, para sahabat yang setia menemani dan beriman kepadanya, berjihad menegakkan agamanya, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan siapapun yang tegak istiqamah kokoh di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, untuk itu kita datang pada hari ini menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang salah satunya adalah menuntut ilmu. Jadilah kamu orang alim atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang dekat dengan orang yang berilmu, dan jangan jadi yang keempat, yaitu tidak berilmu, tidak menuntut ilmu, dan tidak dekat dengan orang berilmu tapi jauh dari orang yang berilmu. Yang kadang-kadang apa cara ustaz yang tak masuk orangnya lah bakunya kan. Kalau baku semakin ditinggalkan semakin baku dia. Tapi mudah-mudahan dengan terus disiram, diasah, bahkan ditukui, mudah-mudahan jadi cair, insyaallah taala. Tetapi tadilah dekat saja itu sudah menguntungkan. Duduk saja sambil nyandar-nyandar, ngantuk-ngantuk juga menguntungkan, insyaallah taala. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat ni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih wa ala sairi ulama'ina al-kiram. Masih dalam babu al-yaqin wa tawakkul, bab tentang yakin dan tawakal. Sudah berkali-kali kita ingatkan bahwasanya yakin dan tawakal ini adalah punya hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Orang pasti tawakal bila yakin, dan orang yang yakin mesti bertawakal. Tawakal itu adalah ketika mengambil sebab, ya, akan mengusahakan sebab, kita seolah-olah mengandalkan sebab 100%, tapi ketika action kita menganggap sebab itu tidak ada gunanya sama sekali. Itulah tawakal. Jadi ketika mengambil sebabnya, kita anggap itu sebab berhasil kita. Misalnya kita nak berilmu, pergi belajar, tapi di saat kita belajar, maka sebab itu seolah-olah tidak ada 100%, hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ketika beladang, ketika mangku mampu tentulah enggak membuka lahan, ketika membuka tu awak beranggapan ikolah sebabnya rezeki itu. Tapi ketika sudah mulai bertanam,
kita katakan sebab itu tak ada gunanya kecuali dengan tawakal pada Allah SWT. Bisa dipahami ya? Ketika kita bersiap untuk berjihad, kita siapkan ilmu, siapkan perlengkapan, kita anggap kita harus berhasil dengan ini. Tapi di saat berjihad, kita sebab itu kita tanggalkan, kita serahkan pada Allah SWT. Jelas? Ketika kau pergi melamar, nak lekau nak temo, anggap apa kan dia buat PT, tu cara ke temo ya. Yang kedua harus sikit licin, baju pakai anjak. Ini sebab bahawa itu yang akan buat kita diterima. Betul? Kecuali temo tak temo tu lain lagi kan. Kalau dia dah lucu itu, temo tak temo calah. Jadi tak betul kau baju. Tak sampai masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika sudah sampai, tanggalkan seluruh sebab itu. Ya Allah, sekarang aku sudah usaha, sekarang aku serahkan semuanya kepadamu. Ya, kau temo caklah, kau indak ayatnya ndak kena sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah tawakal itu. Jadi kita buat sebab-sebab yang meyakinkan, dan ketika sudah sampai saatnya kita tanggalkan sebab itu, tak ada gunanya kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Itulah tawakal. Makanya sebab yakin tu harus kita usahakan. Berapa cara nak yakin? Ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Ya, berapa cara nak yakin? Ilmu tak ada. Tak akan yakin. Dan bagaimana nak yakin bila seluruh informasi kita ragukan? Kan ada metodologi, harus ragu dulu sebelum diteliti, bukan sebelum diterima, sebelum diteliti. Tu apa cara meneliti ke langit tu? Ya tak? Apa cara meneliti kata langit? Jika langit ketujuh, langit ke-1 tak sampai awal. Teliti dulu. Akhirnya lahirlah ilmu tokoh, ilmu tokoh rajin. Yakin dah? Ya tak akan yakin. Ya baik. Dan kau usah motor dan tu ndak pernah balati montir. Langsung buka yakin, apa yakin jadi tu? Tak bisa. Tak kan yakin. Tapi kalau sudah pernah belajar, kalau putih masuk mesin, masalah di aki kan ya, atau di pompa minyak. Kan pernah belajar sekenek tu nya. Tapi kalau bukan ahli lain. Jadi itulah sebabnya kaum muslimin, maka usaha kita harus ada untuk mendatangkan keyakinan itu. Makanya Allah bukan matwa, Allah menganjurkan kita berusaha untuk mengambil sebab itu. Kalau tidak kan yakin lah. Tidak kan yakin. Salah satu sebabnya adalah menerima berita dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka di Al-Quran banyak sekali contoh-contoh, di hadis banyak contoh-contoh seperti yang akan kita dengarkan atau setelah kita dengarkan sebagian, akan kita dengarkan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi. Qala rahimahullah ar-rabi', yani al-hadithur rabi', hadis yang keempat dari bab ini, hadis ke-77 dari awal kitab. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah ma'ruf, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena didoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau juga berusaha untuk tetap mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan menghafalkan hadis-hadis Nabi. Jadi tidak hanya mengandalkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengikuti kemana Nabi pergi, sampai-sampai bila beliau tidak ada diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada tahu ya hadir, tu tiba-tiba tidak hadir. Nampak kan? Tapi kalau jangan hadir pun tak jalir, apalagi tidak hadir. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang, jadi Abu Hurairah ketika tidak kelihatan ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Pernah suatu hari Abu Hurairah dia junub tentunya ya. Lah ya? Tak perlu jalan kan? Nah, junub. Waktu itu dia berjalan di belakang dengan Nabi SAW, tiba-tiba ingat belum mandi. Berarti dalam keadaan berhadas. Maka beliau sangat segan berhadapan dengan Nabi karena menganggap ucapan Nabi itu perkataan suci. Karena dia wahyu kan. Maka ketika itu dia tidak mau mendengarkan atau segan bersama Nabi SAW dalam keadaan berhadas. Jadi Abu Hurairah segan dalam keadaan berhadas, apalagi hadas besar. Mungkin itulah yang dipahami oleh Imam Abdurrahman ibn Mahdi wafat 998, atau Imam Malik bin Anas wafat 179, atau Al-Auza'i wafat 170 dan seterusnya. Mereka ini tidak menyampaikan hadis Nabi kecuali dalam keadaan bersuci. Imam Malik lebih lagi, kalau diminta menyampaikan hadis, dia ganti baju dulu. Dan kalau sempat mandi, kalau tidak berwudu. Lalu dia duduk dengan khusyuknya, sampai diceritakan oleh muridnya ketika itu dia digigit oleh bukan serangga apa noh. Nanti ekor apa nama? Kalajengking. Kalajengking. Kalo. Ya, kalo. Tuan-tuan tentu tak ada yang ahli ilmu kalo? Tak. Kamu pernah membaca artikel tentang perkalaan? Ya, tentang kalo. Maka kalajengking yang paling dahsyat racunnya adalah kalajengking padang pasir. Dia sama je singo padang pasir nampak ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi kalajengking, beliau karena menghormati hadis Nabi menahan sakitnya itu sampai berkeringat, beliau menahan sakit. Baru setelah selesai menyampaikan hadis baru inilah Imam Malik rahimahullah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena takut dalam keadaan tidak bersuci, maka dia pankhanastu, saya mundur secara diam-diam. Mundur secara diam-diam. Kenapa tidak permisi? Juga takut mengganggu Nabi alaihissalatu wassalam. Begitulah mereka menta'zim Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin. Nah, ketika itu Abu Hurairah ditanya, "Di mana kamu?" Lalu dia jelaskan. Lalu lahir pula hadis yang menjadi kan, makanya perbuatan sahabat itu menjadi ilmu bagi kita. Wa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Innal muslima la yanjas aw la yanjus." Seorang mukmin itu tidak bernajis walaupun dia dalam keadaan berhadas. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala qala yadkhulul jannah, qala 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata qaumun afidatuhum kat-tayri atau ka-afidatit tayri atau mithlu afidatit tayri, akan masuk surga ya beberapa kaum, aqwamun, beberapa kaum, qulubuhum, hati-hati mereka, asli bahasanya jantung-jantung mereka, tapi karena sudah terjemahnya sudah hati sejak dulu, terpaksa kita ikuti aja apa yang sudah mentradisi kan tak masalah ya. Nah, jadi hati-hati mereka, maksudnya jantung-jantung hati mereka, ka'af au mithlu afidatit tayri, seperti jantung atau hati-hati tayr yang terbang, burung, seperti hati-hati burung. Subhanallah. Jadi salah satu yang menyebabkan seseorang masuk surga, hatinya seperti hati burung. Bagaimana hati burung? Sebagian seperti kata imam atau perawi atau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qila ma'nahu mutawakkilun, dikatakan hati mereka itu orang-orang yang tawakal. Ini ditafsirkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi nanti. Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih
la razaqakum kama razaqat tayr atau kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian, hati kalian itu benar-benar tawakal kepada Allah, benar-benar bersandar kepada Allah, Allah pasti akan memberi kalian rezeki. Subhanallah, la razaqakum, memberi rezeki. Kenapa rezeki disebut? Tidak beri makan, karena rezeki itu banyak, bukan hanya makan. Ya, rezeki itu kan banyak. Kita rezeki itu makan ya. Memang pada umumnya nikmat terbesar itu makan. Ya, masuk minum kali. Apa sebab nikmat terbesar makan dan minum? Dek konyang dek? Bukan. Sebab makan dan minum menghindari kita dari musibah terbesar. Apa musibah terbesar? Ya mati. Iya tak? Jadi cara nak jen mati salah satunya ya makan. Kemudiannya makan anak mati yang tak makan ni kan gitu kan? Kalau ada anak tak mau makan dibilang mau mati kamu. Iya. Kayak gitu. Artinya itu sudah masyhur bahawa sebab kita tetap hidup makan. Jelas? Makanya Allah sebut rezeki, kenapa disebut makan selalu menjadi sebutan utama, karena memang kalau meninggalkan makan datang musibah paling besar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, la razaqakum, Allah pasti berikan rezeki semuanya. Jadi bukan hanya sekedar makan, keamanan, kenyamanan, tak tersesat di jalan. Seperti Allah beri rezeki burung di waktu paginya. Apa waktu paginya? Nak ada isi pawi dah kan? Awak jaga lolok kan langsung litak biasa. Ha? Apalagi biasa makan tengah malam. Itu malam tak makan lah. Pagi lapar. Lalu keluar dari sangkarnya atau keluar dari sarangnya, dan dalam keadaan lapar, lalu kembali pulang dalam keadaan kenyang. Ini tafsiran yang pertama, bahwasanya burung saja yang tidak punya pendidikan tinggi, ya, iya tak? Ungge pernah kuliah? Tak pernah kuliah. Tapi subhanallah, alhamdulillah, bisa makan, bisa beranak, bisa berumah. Awak lah istiqol je berumah. Ini memang enggak apa debu sedul. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung yang begitu Allah jamin. Makanya ketika masuk dulu, ini cerita, mohon maaf ya, ketika milih kuliah hadis di Madinah, banyak juga kawan-kawan yang kasih masukan, tentu daji masuk hadis tu ya, kuliah paling payah. Sudah itulah tamat paling payah cik kojonya. Paling payah cik kojo. Dan jawab sambil apa aja kan, sambil bercanda. Dan tak niat kojo kan. Tak niat kojo, nak niat pitinya. Ya apa guna kojo piti tak ada kan? Lebih baik tak berkojo piti. Tak. Itu sampai bergurau. Saya teringat orang tak kuliah bisa punya pekerjaan, bukan hanya bekerja, memberi orang kerja. Ya tak? Apalagi alhamdulillah 9 dari 10 uang kaya di dunia bukan sarjana. Wetong, siapa kaya nunjuk tangan? Rata-rata tidak sarjana. Seorang dari 10 orangnya non sarjana, 9 tak. Non seorang tu dia sarjana, oh iyalah kaya je asal. Tinggal melanjutkan bisnis orang tuanya. Berarti kalau nak kaya jen jadi kaya tak dengan sekolah tuan-tuan, harus dirubah sekarang. Kita sekolah untuk menjadikan kita salih, menjadikan kita beradab, berakhlak.
Jangan kalah, makanya ada yang menyindir, kini kan musim berkereta kan. Kalau sarjana S1, S2, S3 pasti banyak sayang, ya. Kalau tak sekolah lui sayang cik je nya. Mana ancak? Ancak tamat SD kau saleh. Kalau tidak, makanya di jalan tu bukan tunggu ganggu orang. Ni kalau lah sarjana pasti dah tiga sayang. Terganggu lalu lintas, iya. Tapi nenek-nenek kampung berkereta sabari saja sodonya. Tidak banyak kan di Citong no. Banyak kan di Kojong. Kalau sarjana banyak kan di Citong, tidak ada no kan di Kojong. Itu tidak di rumah. Payah ci Kojongnya ya. Dan sabuk dan niat Kojong no. Jelas. Alhamdulillah. Ternyata prediksi itu gagal dan salah. Alun tamat lah, nak tamat bong. Lah 3 dapat tawaran kerja. Satu orang. Satu. Salah satu jadi sopir. Serius, salah satu jadi sopir. Ada syekh, wang nak tamat seomong jadi apa namanya? Mantonan pergi sekolah. Berarti antu anak jadi sopir kan? Awak adalah biasa jadi sopir harian, mantu bini, mantu anak sekolah. Tak jauh pun dia orang kata. Tapi dia awak nak nyambung, tengoklah nanti. Tak lupa tu lah kan, tengok nanti. Salah satunya itu. Tapi ada lain lah. Nah, jadi kalau muslim ternyata tak payah je kerja. Sopir kan kerja orang. Iya tak? Yang kepentingan kan halal, dapat piti. Kan begitu? Alhamdulillah. Jadi sambil maju anak aru baca Quran, menghafal Quran. Ancak tak? Menghafal khairukum man ta'allamal Quran. Sudah itu bisa lo belajar tambahan lah. Nyesih rumah. Nah, antung dapatlah tambahan piti kan. Nyesih rumah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat ternyata ndak payah je kau jono. Nampak payah je. Ya serius. Kalau khojo bahasa separ ya, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke tadi. Jadi siapa, makanya anak ingat, biarlah payah je kerja tak masalah. Sebab banyak orang tak sekolah tinggi bisa bekerja. Masa kita sekolah tinggi tak ada kerjaan, tak mungkin. Akhirnya terus fakultas hadis. Dengan izin Allah sampai selesai S3 di fakultas hadis dengan izin Allah. Kawasan memang tak payah je kojo sana. Nampak ya? Yang bila pulang ke Indonesia. Nah. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaum yang masuk surga sebabnya apa? Karena hati mereka seperti hati-hati burung. Kuat yakin dan tawakalnya. Ini menunjukkan bahawa kekuatan yakin dan tawakal adalah pintu masuk surga. Karena yakin tak datang kecuali orang beriman, kaum muslimin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka orang-orang yakin tak pernah berputus asa dalam kondisi seperti apapun. Dalam kondisi seperti apapun. Makanya bahagia itu sangat sederhana bagi orang beriman. Ya. Tapi kalau orang yang tak beriman, yang tak mau menerima apa yang Allah berikan dan bagikan, dia akan melihat orang selalu menjadi patokannya rezeki orang. Kalau zaki uang tak jadiin patokan, pernah puas? Tak akan pernah puas. Awak ketika bini dulu, kan ini paling ancak nampak? Iya. Serius betul, sabonnya dua melintir apa nak inyo paling ancak. Alah bahannya lancak lebih ni uang. Itu kesalahan kita, tidak yakin dengan pilihan kita. Makanya setelah memilih, tidak boleh ada keraguan lagi. Makanya istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah inilah yang terbaik untuk saya. Anda sudah bini apa deh aku dapat. Kalau kurang nambah. Jangan disesali yang ada. Itu pandai tontonlah merayu dulu. Pandai je sabutlah deh sano salah pilih orang jadi itu dah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syukuri. Ya. Jadi yakin dan tawakal itu adalah iman.
adalah iman, dan iman itu pintu masuk surga. Nabi katakan, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian takkan masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Kalian takkan pernah beriman sampai kalian saling mencintai, bukan saling mencurigai. Kalau masih saling hasad, saling dengki, berarti belum beriman kaum muslimin, belum sempurna imannya. Makanya Nabi katakan tak sempurna, tak bertemu hasad dengan iman dalam hati seseorang. Kalau masih ada hasadnya, imannya kurang. Ya, maka salah satu detektor iman tak berimannya seseorang, lihat kalau masih tinggi hasadnya, setinggi apapun, sepandai apapun, berarti masih kurang imannya. Apa ciri orang hasad? Tak payah nol. Tak kan tak payah nah. Asal ada orang senang, hanya susah. Iya tak? Asal ada orang susah, hanya senang. Apa tanda? Ada orang buat salah, potong tangan nah. Pi ada orang buat batu, cece cara yang untuk menjatuhkan. Hasad tak? Hasad. Mudah sekali mendeteksi hasad itu. Ketika orang batu diondong dah. Ketika orang salah dikalun dah. Iya. Jadi ketika orang salah, ketika orang menderita, dia bergembira, tepuk tangan. Ketika orang senang, ketika orang benar, dia iya, sakit polo. Jadi kaum muslimin dan muslimat, berarti ini masih ada hasad dalam diri kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan sayang memang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa hasad itu yang paling dahsyat di kalangan orang-orang yang bukan berilmu, orang yang mencari ilmu. Nah, sayang beliau tidak menyebut ulama tapi menyebutkan di antara orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu. Di kalangan pedagang ada saling hasad, ada. Iya sah? Ada. Di antara pelajar ada. Di antara pemain, olahragawan, atlet ada. Iya. Apa dia banyak gaji badannya? Ya gaji lah 3 miliar seminggu. Ada kawan 3 miliar, 1 juta. Apa dia inya? Ya. Ada 3 miliar gaji saya. Seminggu. Pemain bola. Nah, pemain bola. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Seminggu 3 miliar, bang. Awak tak pernah tengok kecuali ongko. Nah. Jadi kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi di seluruh bidang ada hasad. Bahkan di antara pengurus anak yatimnya ada. Hasad tak ada semua. Di antara guru ada. Tapi yang paling dahsyat di kalangan orang-orang yang yashtaghilu fil ilmi bil ilmi, orang yang menyibukkan diri cari ilmu. Karena apa? Karena ini fadilatnya besar. Dah, harganya tinggi. Makanya syaitan main di situ. Oleh sebab itu hati-hati kita. Hati-hati kita jangan sampai ini masuk ke dalam diri kita, merasuk diri kita, jiwa kita. Apa sebab kaum muslimin dan muslimat? Karena kita tidak beriman dan tidak ridha dengan apa yang Allah bagikan untuk kita. Oleh itu, obat yang paling manjur di situ adalah kalau kita jadi korbannya, jangan dilawan. Sebab dilawan, kata Imam Ibnul Qayyim, seperti api. Dikipe tambah gosang. Jadi ambuil tambah gosang. Iya, tambah nyalo. Atau jadi umban jawab kayu, tambah tambah api kan. Tapi biarkan. Maka api itu sifatnya habis bahan bakarnya saling padam sendiri, memakan sendiri. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan menjadi korbannya jangan dipegosang. Tapi kalau tuan-tuan yang punya penyakitnya, bocor. Kalau awak yang punya penyakitnya, jen kodok nengok uang. Jen kodok nengok
Uang. Kau nak tengok orang di medsos, antin. Kau tengok orang di jalan, jen pelan jalan. Sudah kau jauh pulang koma sambil berjalan micang. Nah je nampak. Ni kan nampak ruko orang anjak. Nampak bini. Nampak kenderaan orang bagus. Awak ada hasad, maka jangan tengok punya orang. Dan pikirkan punya kita yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kebahagiaan dalam diri kita dengan tidak membandingkan nikmat dalam masalah dunia ini dengan nikmat diberikan pada orang lain. Nah, orang yang seperti burung ini tawakalnya adalah orang yang tinggi yakinnya dan kuat imannya, padahal burung tidak kuliah di jurusan akidah. Tetapi Masya Allah penerapannya luar biasa. Ini juga jadi harapan bagi kita. Tidak perlu kuliah tinggi-tinggi. Ya, untuk CPT. Ya, tidak perlu kuliah tinggi-tinggi untuk tawakal. Karena tawakal itu tidak didapatkan di bangku kuliah saja, tetapi dengan belajar dari apa yang Allah turunkan, kemudian belajar dari burung tersebut. Ya. Tanya ke orang Gerusuk, "Bah, apa cara dah aku tawakal banu ya?" Tanya sama dia. Padahal dia tidak berakal, dia tidak pernah diberikan ilmu, tetapi dia Masya Allah yakinnya luar biasa. Yakinnya gimana? Dia berangkat dari rumahnya, cari ke sana kemari, dapat makan kenyang, kadang bawa pulang untuk anaknya. Iya kan? Sama kayak kita, pergi berangkat makan, lebih bawa pulang. Kalau enggak kalau enggak berlebih rumah makannya salah paham loh. Kalau enggak berlebih makan habis sudah itu pulang, itu salah. Nah, kalau enggak berlebih pulangnya makan dibawa pulang. Allah musta'an. Masuk waktu? Baik, kita azan dulu. Nah, silakan.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan waqila qulubuhum raqiqah. Di antara makna hati-hati mereka seperti hati-hati burung, maknanya adalah hati mereka itu lembut. Hati mereka itu lembut, seperti lembutnya hatinya burung. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, gimana lembutnya? Hati lembut itu adalah hati orang-orang beriman. Orang yang keras hatinya, hati orang-orang yang tidak beriman. Semakin tidak beriman, semakin keras. Makanya hati orang beriman itu mesti lembut. Gimana lembutnya? Hati yang lembut itu menerima hidayah itu lapang. Hati yang keras dapat hidayah mantul. Makanya mintalah kepada Allah dapat hidayah, dan mintalah doa kepada saudara-saudara kita semoga kita dalam hidayah. Jadi kalau ada yang mendoakan hidayah untuk kita, ya sebagian mungkin agak tersinggung kan ya. Didoakan dapat hidayah, kamu kira saya dalam kesesatan? Enggak. Walaupun memang ada sebagian yang tersinggung. Kalau memang tersinggung jangan katakan. Ada orang kalau hadakallah, Allah yahdik, marah dia, nah jangan katakan itu untuk dia. Berarti dia tidak terima hidayah, tidak terima didoakan dapat hidayah. Apalagi kita doakan ketika marah. Ya, kalau biasanya orang Arab tu kalau marah doanya Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Bagus juga, marahnya pun bagus doanya. Kalau kita marah sapulang ya, salau ya, cilaku nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, orang-orang enggak. Ya, orang-orang yang berpendidikan umumnya, orang-orang yang lisannya terjaga. Tapi kalau yang lisannya terjaga sama dengan kita. Sebut seluruh jenis hewan disebutnya. Seluruh jenis hewan disebut, mulai dari yang paling bodoh sampai yang paling cerdik sampai ini. Itu biasa ya, orang-orang yang lisannya tak terjaga memang gitu dimanapun. Tapi lisan yang terjaga doanya kebaikan, semoga Allah dapat hidayah. Tapi kalau memang ada di antara kita yang tidak setuju didoakan hidayah, tidak usah pakai. Ya, tidak usah doakan. Karena ada yang tersinggung kadang kan. Ya, ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti tidak pas momennya kita mendoakannya. Karena memang doakan dalam sujud kita. Kalau sujud kan tidak dengar orang kan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudaraku si fulan, lembutkanlah hatinya seperti hati burung yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau bantah atau doa hidayah jangan doakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita ambil satu hadis lagi. Hadis ini pada umumnya atau sering kita dengar ketika belajar sirah dulu. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-khamis an Jabir radhiyallahu taala anhu an Abi Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji. Dia adalah sahabat junior dan ayahnya juga sahabat senior Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain adalah peperangan Zati Riqa. Peperangan Zati Ar-Riqa. Nam qibala Najdin, ke arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, ketika Rasulullah pulang kembali menuju Madinah setelah peperangan bersama mereka, fa'adrakathumul qailah ala wadin kathirul idha. Mereka pada masuk waktu tidur siang. Al-qailah yaitu waktu tidur siang. Di sebuah lembah yang banyak pohon berdurinya. Al-idha adalah pohon berduri. Karena di padang pasir itu pohon berduri banyak. Karena pohon berduri itu sabar dengan udara kering dan kurang minum. Ya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nas yatadhalluna bis-syajar.
maka mereka singgah di situ dan menyebar mencari tempat berlindung pohon-pohon yang berduri tadi. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Lalu Nabi berlindung di pohon kayu samurah namanya, salah satu pohon kayu yang cukup berdahan tapi berduri, yang agak lebat daunnya dan warna dan rasanya pahit. Fa'allaqa biha sayfah. Lalu Nabi gantungkan pedangnya di pohon itu. Mau istirahat. Tidak ada yang istirahat sambil pegang apa kan? Digantungkan di situ. Nah, wa nimna naumah. Lalu kami tidur. Salah satu sunnahnya Nabi SAW adalah tidur siang. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidur sebelum zuhur itu ganti kurang tidur semalam. Ya, kalau seandainya qiyamul lail orang jadi ngantuk, ya sebelum zuhur dia tidur. Dan tidur setelah zuhur itu untuk persiapan bangun nanti malam supaya lebih segar. Dan ini disuruh oleh Nabi SAW. Bahkan dia sebutkan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidurlah kalian qailullah, karena syaitan itu tidak tidur qailullah, karena memang dia mencari kesempatanmu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka kami tertidur. Fa iza Rasulullah SAW yad'una. Ketika tertidur, kami dengar Nabi SAW memanggil kami. Wa iza indahu Arabiyyun. Ketika kami lihat bersamanya ada seorang Arab Badui, orang Arab Badui, kaum musyrikin. Nah, faqala inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana naim fastayqadhtu wa huwa ala biyadihi saltan. Ini orang mengambil pedang saya dan menghunusnya ketika saya sedang tidur. Lalu saya terbangun tiba-tiba dan saya dapatkan pedang dalam keadaan terhunus di tangannya. Qala may yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangimu dariku? Artinya siapa yang bisa melindungimu dari saya saat ini? Nabi sedang terlentang tidur, pedang di tangannya. Ya, siapa yang lagi bisa? Apa kata Nabi? Qultu Allah. Allah salasan, 3 kali. Walam yu'aqibhu wa jalas. Ketika itu di riwayat lain disebutkan tiba-tiba dia bergetar dan jatuh pedang dari tangannya, lalu Nabi ambil pedangnya. Lalu dia kata Nabi SAW, sekarang siapa yang dapat melindungiku dari saya? Katanya, la ahad, tidak ada yang bisa melindungi. Beda ya jawaban orang beriman dengan jawaban orang musyrik, orang kafir. Dia kan yang melindunginya kan patung-patungnya. Patung nggak ada di situ, iya kan? Patung nggak ada. Justru patungnya diminta dilindungi. Nah, sekarang dia bilang nggak ada. Kalau Nabi bilang Allah, kan ini perlu yakin, perlu tawakal, perlu yakin Allah, dan memang Allah lindungi. Dan ini sudah sering kita dengarkan bagaimana Nabi SAW dengan tawakalnya tadi bisa pedang yang tadi terhunus dengan orang itu terjatuh, sekarang dia justru kembali mengancamnya. Dan ini sepanjang masa ada kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Sepanjang masa kita mungkin pernah ceritakan kisah ayahnya Buya Hamka yang disuruh untuk sujud ke matahari, ya, kalau tidak ancamannya ya bunuh, tembak. Tapi ayah Buya Hamka tidak mengambil rukhsah, walaupun sebenarnya boleh ngambil rukhsah. Dia sujud dalam keadaan terpaksa. Dia beriman pada Allah, tapi dia tidak ngambil rukhsah ini. Tawakalnya, yakin. Ditanya oleh anaknya Buya Hamka, apa ya dia tidak mau sujud, tidak ambil rukhsah, padahal itu boleh secara fikih. Katanya, nak mati itu sama esoknya, sama-sama sakit. Dah ada seorang mati itu dah. Kono tembak, kono penggal, kono pijak, kono impi, kono tu tenggelam, sama, semuanya sakit. Cuman yang menentukan yang setelahnya, ya, yang tegar dengan tauhidnya dalam Al-Quran lebih hebat daripada yang menyerah. Dan yang arti kata mengambil rukhsah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Ashabul Kahfi, ya kan? Mereka walaupun rukhsah boleh. Seperti dalam kisah Ammar, illa man istukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tetap tentram dengan iman.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kisah seorang yang sedang solat tiba-tiba datang harimau di depannya. Awak jenda datang harimau lah, dongeng usui mau batal salat. Iya, salah seorang ustaz, sama-sama kuliah di Madinah dulu. Ya sekarang alhamdulillah sudah jadi ustaz terkenal kan. Beliau pernah naik ke Bukit Uhud. Pas waktu maghrib salat. Allahu Akbar. Tiba-tiba melolong serigala. Langsung lari turun ke bawah. Batal salatnya. Ya ada rukhsahnya kan. Nah, untuk hilang baik. Ini enggak. Dia tetap salat. Tenang. Tapi murung ngerati lempai. Ikut enggak takut ikutnya. Pasti ada sesuatunya. Selesai salat baru dia bilang, wahai harimau, kalau memang Allah perintahkan engkau menangkapku, silakan, saya siap. Tapi kalau belum, jangan dekat-dekat. Hanya harimaunya pergi. Bisa tak? Dan tak talon pun. Jadi kaum muslimin, ya, harimaunya pergi. Tawakal. Kan ada hanya dua pilihan, selamat dan tidak selamat. Sekarang tidak ada lagi cara kecuali minta kepada Allah SWT. Kalau Allah perintahkan, silakan, saya siap. Siap tak siap memang akan diterkamnya. Ya dah, lebih baik siap. Tapi kalau belum Allah perintahkan, jangan dekat-dekat. Subhanallah, Allah yang menggerakkan hati seluruh makhluknya, termasuk harimau. Harimaunya pergi. Masih ingat cerita seorang laki-laki yang punya istri garang? Masih ingat kan? Hah? Ketika istrinya garang, Allah jinakkan singa kepadanya. Sehingga setiap bang cari kayu bakar ke hutan, cari kayu bakar, yang ngangkat kayu itu singa ngantar ke rumahnya. Cuman tuh tiap sampai di rumah karena saga itu masalah. Mana tonton nama singa jinak atau bini jinak? Nah, kalau saya pilih bini yang jinak. Caklah singa tetap buas, no masalah. Kalau saya pilih, jadi kaum muslimin dan muslimat, Allah uji dia, tapi dia sabarnya luar biasa. Dengan izin Allah, istri yang garang tadi meninggal. Istri yang garang tu meninggal. Ini dipotong kisahnya ya. Dia meninggal. Akhirnya Allah ganti dengan istri yang jinak. Akhirnya singa kembali garang. Kaum muslimin dan muslimah, maka yakinlah kalau Allah pilihkan antum istri-istri yang garang, berdoa sama Allah mudah-mudahan terserah doanya lah. Ya, doakan banyak. Ya Allah, lunakkan hasil istri, kan doa juga. Ya Allah, tambahkan. Iya, sekali dapat garang, sekali dapat itu urusan. Makanya pada para istri yang garang-garang, tolong ini jangan sampai suaminya berdoa, sebab doa orang yang teraniaya makbul. Doa orang yang teraniaya makbul. Dan sebagai penutup, untuk meyakinkan kita dengan tawakal ini, ya, banyak kisah-kisah orang-orang yang tawakal kaum muslimin. Di antaranya seperti yang ceritakan Syekh Umar Abdul Kafi tentang seorang pejuang, seorang mujahid dari Libya yang pernah berjihad melawan penjajah Italia. Italia menjajah Libya dulu. Banyak para pahlawan, para mujahidin di situ. Di antara yang biasa kita saksikan adalah Syekh Umar Al-Mukhtar rahimahullah ta'ala. Ketika dia menghadapi orang-orang Italia dengan senjata yang sangat super sederhana, akan menghadapi pesawat tempur. Lalu disampaikan kepada Syekh, kan ada juga para kacung-kacung, tahu kacung? Para apa istilahnya? Para pengkhianat perjuangan. Lalu dikatakannya, para munafikin yang menyeberang ke musuh, untuk apa lagi menyerah aja lah, kan Italia itu ingin memakmurkan negeri kita, gitu ya, ingin membangun infrastruktur misalnya, ingin membangun negeri kita. Ada yang pemikiran seperti itu, nak jual negaranya kepada asing waktu itu. Lalu disampaikannya, Syekh, antum pakai kuda, orang tuh pakai pesawat, katanya, pesawat tempur. Gimana Syekh?
Awak pakai kereta, awak pakai pita abang. Boleh tolak melawan? Nyara aja lah ya. Nyara aja lah. Ini punya sodo. Tapi apa kata Syekh Umar Mukhtar? Makanya orang-orang yang tawakal dan yakin itu perkataannya musib, benar, hikmah. Karena dia ikhlas dalam perjuangannya. Orang ikhlas itu selalu melahirkan hikmah. Apa katanya? Dia nanya, ya Syekh, pesawat tempur itu di bawah aras atau di atas aras? Hah? Tuan-tuan, bawah aras. Masih jauh di bawah aras katanya. Iya tak? Tidak usah takut. Sebab yang di atas aras bersama kita. Mantap. Mantap. Maka yakinlah Allah di atas aras. Kau tidak yakin, tidak akan yakin. Orang yang lemah keyakinannya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan berbuah lemahnya tawakal dan yakin. Jawabannya mantap ya. Kalau memang pesawat-pesawat itu masih jalannya, terbangnya di bawah aras, berarti masih di bawah pantauan yang di atas aras. Nah, tidak usah takut. Kita bersama yang di atas aras. Alhamdulillah. Yakin? Yakin? Maka tawakkal 'ala Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Bertawakkallah kepada Allah, karena kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu mesti menyandarkan diri kepadanya. Makanya tidak usah takut. Ya, orang bikin nuklir, orang bikin merkapal, orang bikin F-16, B1 terusnya. Nah, dengan pesawat siluman, dengan drone dan sebagainya. Sanang nih ya. Suo corona datang lihat. Banti sudah pita bang. Iya. Ikan banti deh. Baru corona. Hah? Esok ciknya esok. Bakaunya hutan salah saya. Iya tak? Atau doa kalau hujan tawi je tengah alam. Makanya tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Sebab nanti Dajjal yang begitu canggih, katanya pesawat pengintai Dajjal dah sampai ya. Kaum muslimah itu akan dibunuh oleh Nabi Isa pakai apa? Khanjar. Sejenis keris. Senjatanya orang Yaman. Yang di depan letaknya. Memang orang pemberani itu senjata depan, jangan di belakang. Serius ini, kalau di belakang senjatanya penipu itu. Mohon maaf ya, mohon maaf kaum muslimin. Saya meminjam istilah Dr. Saidul Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti tidak berlaku. Padahal Al-Masih Dajjal bisa dalam waktu sekejap dari ujung timur ke ujung barat. Pakai AK-48? Enggak. Pakai granat? Nuklir aja enggak mati itu nuklir. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ketika saudara-saudara kita ngomong, antum bicara tentang Allah di aras, ya, tentang Allah datang, tentang Allah begini, syafaat Nabi alaihissalam. Ini ketinggalan, orang sudah bikin nuklir katanya. Saya bilang nuklir itu kami padamkan nanti dengan syafaat. Jelas? Perlu takut. Jelas? Karena semua alat mereka itu masih terbangnya di bawah aras, masih di bawah pantauan yang di atas aras. Oleh sebab itu yakinlah Allah di atas aras. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan, jelas semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.